Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Kurniawati. Saya dari program studi bahasa Inggris semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan fitrah dan sa'adah mutawazinah dalam konseling Islam. Nah, yang pertama saya akan membahas apa itu fitrah. Fitrah berasal dari bahasa Arab fitrotun yang memiliki arti sifat alami, keadaan murni, dan kecenderungan. Dalam konteks konseling Islam, fitrah merujuk pada sifat dasar manusia yang terlahir dengan kecenderungan untuk kebaikan dan kesempurnaan. Hal ini dikaitkan dengan potensi manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Pentingnya pendekatan fitrah dalam konseling Islam terletak pada kemampuannya untuk membangun rasa percaya diri dan optimisme dalam diri konseli. Dengan memahami fitrahnya sebagai makhluk yang baik, konseli dapat membangun rasa percaya diri dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, pendekatan fitrah juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat konseli untuk menggali potensi dirinya dan berusaha mencapai kebahagiaan sejati yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu sa'adah mutawazinah. Sa'adah mutawazinah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sa'adah, sa'adatun, yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti kebahagiaan dan kesejahteraan, dan kata mutawazinah yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti seimbang, harmonis, dan proporsional. Sa'adah yang dimaksudkan Islam bukan hanya terfokus kepada kekinian saja, melainkan untuk kini dan nanti. Islam memandang kini adalah persiapan untuk masa nanti. Tidak diragukan lagi bahwa tujuan hidup seseorang muslim adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, seorang konselor harus mampu menyelesaikan masalah konseli yang orientasinya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Upaya konseling Islami ini adalah untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan dunia. Dan untuk itulah diperlukan, jika masalah kehidupan dunia tidak ada, tentu konselor tidak diperlukan. Oleh karena itu, penyelesaian problem yang dihadapi klien adalah dalam upaya memperoleh ketentraman hidup di dunia, dan dengan ketentraman itu, klien dapat memahami kembali jati dirinya serta sekaligus menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya adalah aspek-aspek dasar pendekatan fitrah dan sa'adah mutawazinah dalam konseling Islam. Nah, pendekatan fitrah ini dalam konseling Islam berfokus pada hakikat manusia sebagai makhluk fitrah, yaitu yang terlahir dengan kecenderungan untuk kebaikan dan kesempurnaan. Aspek-aspek dasar pendekatan fitrah ini meliputi pengakuan terhadap fitrah. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara konselor Islam mengakui bahwa setiap individu terlahir dengan fitrah yang suci dan cenderung kepada kebaikan. Hal ini menjadi dasar dalam memahami dan membantu klien untuk menemukan kembali fitrahnya yang mungkin terlupakan atau terhalangi. Kemudian, pengembangan potensi. Pendekatan fitrah mendorong konselor untuk membantu klien mengembangkan potensi dirinya yang terpendam. Hal ini dilakukan dengan cara membantu klien mengenali bakat, minat, dan kemampuannya, serta memotivasi mereka untuk mengoptimalkannya. Nah, selanjutnya, pemenuhan kebutuhan fitrah. Nah, di sini konselor Islam membantu klien memenuhi kebutuhan fitrahnya seperti kebutuhan akan cinta, kasih sayang, rasa aman, dan makna hidup. Kebutuhan ini merupakan dasar bagi individu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Kemudian adanya penyadaran diri. Nah, pendekatan fitrah menekankan pentingnya kesadaran diri bagi klien. Konselor membantu klien untuk memahami dirinya sendiri, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidupnya. Nah, kesadaran diri ini yang menjadi pondasi bagi individu untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pembinaan moral. Konselor Islam berperan dalam membina moral klien dengan cara mengajarkan nilai-nilai Islam yang luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Hal ini bertujuan untuk membantu klien membangun karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Nah, kemudian ini aspek-aspek mengenai sa'adah mutawazinah dalam konseling Islam. Nah, di sini kan sa'adah mutawazinah menekankan pada pencapaian kebahagiaan yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, aspek-aspek ini meliputi keseimbangan spiritual. Nah, contohnya, konselor Islam harus bisa membantu klien untuk mencapai keseimbangan spiritual dengan cara membimbing
dan memahami serta menjalankan ajaran Islam. Hal ini meliputi sholat, puasa, zakat, haji, dan berbagai ibadah lainnya. Kemudian keseimbangan fisik. Pendekatan sa'adah mutawazinah juga memperhatikan keseimbangan fisik klien. Keseimbangan ini mendorong klien untuk menjaga kesehatan fisiknya dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga serta teratur, dan menghindari kebiasaan buruk. Kemudian keseimbangan psikologis. Konselor Islam membantu klien untuk mencapai keseimbangan psikologis dengan cara membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan terapi konseling dan dukungan emosional. Nah, selanjutnya keseimbangan sosial. Dalam pendekatan sa'adah mutawazinah ini menekankan pentingnya keseimbangan sosial bagi klien. Konselor membantu klien untuk membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Nah, yang terakhir, keseimbangan ekonomi. Konselor Islam juga membantu klien untuk mencapai keseimbangan ekonomi dengan cara membimbing mereka dalam mengelola keuangan dengan bijak. Hal ini meliputi menabung, berinvestasi, dan menghindari hutang yang berlebihan. Nah, yang selanjutnya adalah poin mengenai penerapan pendekatan fitrah dalam konseling Islam. Nah, di sini ada beberapa cara agar bisa menerapkan fitrah itu dalam bimbingan konseling Islam. Nah, salah satu caranya dengan menggali dan memahami fitrah klien. Nah, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi dan kecenderungan. Caranya gimana? Konselor akan berusaha untuk memahami potensi dan kecenderungan alami klien seperti bakat, minat, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Kemudian yang kedua, mengenali faktor-faktor yang menghambat fitrah. Konselor akan membantu klien untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat mereka untuk hidup sesuai fitrah, seperti pengaruh lingkungan, kebiasaan buruk, atau trauma masa lalu. Yang ketiga, yaitu dengan cara membimbing klien untuk kembali kepada fitrah. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, ialah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, doa, dan refleksi. Nah, kemudian mengembangkan karakter positif. Jadi di sini, konselor akan membantu klien untuk mengembangkan karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Selanjutnya juga ada pembentukan pola pikir yang sehat. Jadi konselor akan membantu klien untuk membentuk pola pikir yang sehat dan positif, serta melepaskan diri dari pikiran-pikiran negatif yang menghambat mereka untuk hidup bahagia. Nah, poin selanjutnya itu penerapan nilai-nilai Islam dalam solusi. Yang pertama, caranya mencari solusi berbasis Al-Quran dan hadis. Nah, peran konselor di sini ialah mencari solusi untuk masalah klien berdasarkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan. Jadi, konselor akan menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan hidup. Selanjutnya, mendorong klien untuk beramal soleh. Nah, di sini peran konselor adalah mendorong klien untuk beramal soleh dan membantu orang lain karena hal ini dapat membantu mereka untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup yang sesungguhnya. Nah, poin terakhir, ini mengenai pendekatan sa'adah mutawazinah yang berbasis fitrah. Sa'adah mutawazinah atau kebahagiaan yang seimbang ini kan merupakan tujuan hidup yang diidamkan oleh setiap insan. Nah, konseling Islam di sini yang berbasis fitrah menawarkan pendekatan unik untuk mencapai tujuan ini dengan menekankan pada potensi dan kemampuan bawaan manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Konsep sa'adah mutawazinah merupakan cita-cita luhur setiap insan. Nah, dalam Islam sendiri, kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari kesenangan duniawi, tetapi juga dari pencapaian ketenangan jiwa dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan. Konseling Islam berbasis fitrah yang berfokus pada kodrat asli manusia ini menawarkan pendekatan yang holistik untuk mencapai sa'adah mutawazinah. Konseling Islam berbasis fitrah berperan penting dalam membantu individu mencapai sa'adah mutawazinah melalui beberapa cara. Nah, di sini saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama, identifikasi potensi fitrah. Nah, ini bisa dilakukan melalui proses konseling. Individu dapat memahami dan mengidentifikasi potensi fitrah mereka yang terkadang terlupakan atau terpendam. Yang kedua, dengan mengembangkan potensi fitrah. Nah, jadi di sini konselor membantu individu mengembangkan potensi fitrah mereka melalui bimbingan, motivasi, dan latihan praktis. Yang ketiga, pembentukan karakter.
Jadi konseling membantu individu membangun karakter yang kuat dan seimbang berdasarkan nilai-nilai Islam yang luhur. Nah, yang keempat, yang terakhir ini pencarian solusi. Nah, jadi konselor ini harus memberikan bimbingan dan solusi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh individu. Nah, kemudian juga harus ada motivasi dan dukungan. Jadi di sini kan konseling memberikan motivasi dan dukungan kepada individu untuk terus berupaya mencapai sa'adah mutawazinah. Nah, kesimpulannya, konseling Islam berbasis fitrah merupakan pendekatan yang holistik dan efektif dalam membantu individu mencapai sa'adah mutawazinah. Dengan memahami dan mengembangkan potensi fitrah individu dapat mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Penting untuk diingat bahwa proses mencapai sa'adah mutawazinah membutuhkan komitmen dan usaha yang berkelanjutan. Konselor Islam berperan penting dalam membimbing dan mendukung individu dalam perjalanan hal Mungkin ini. hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.